Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Widoyono, NIM D1D02110. Saya dari Fakultas Pertanian, Program Studi Kehutanan. Di sini saya akan menyampaikan resume dari kegiatan Stadium General PAI dengan judul wawasan keagamaan yang moderal dan inklusif. Harmonisasi kerangka berpikir keagamaan dalam konteks kebangsaan. Ajaran Islam sebagai tuntutan yang bersifat universal, memandang dan menempatkan manusia dalam harkat martabat yang sangat mulia. Dan oleh karena itu, Islam menjunjung tinggi nilai-nilai yang memuliakan hak-hak dasar kemanusiaan yang luhur, seperti kemerdekaan al-hariyah, persamaan al-musawah, keadilan al-adalah atau al-qids, dan kedalam al-slim. Nilai-nilai yang dibawa arus modernisasi dan globalisasi yang sesuai dengan ajaran Islam dan membawa kebajikan dapat diterima sebagai nilai universal Islam. Nilai universal Islam. Karena Islam menganggap setiap kebaikan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam dapat diterima sebagai sebuah kebajikan. Nilai-nilai yang dibawa arus modernisasi dan globalisasi bertentangan dengan ajaran Islam dan mendatangkan kerusakan bagi kehidupan harus ditolak. Penyamaran pola pikir dalam masalah-masalah keagamaan. Perbedaan pendapat yang dapat terjadi di kalangan umat Islam merupakan suatu yang wajar sebagai konsekuensi dari pranata ittihad yang memungkinkan terjadinya perbedaan. Sikap yang merasa hanya pendapatnya sendiri yang paling benar serta cenderung menyalahkan pendapat lain dan menolak dialog merupakan sikap yang bertentangan dengan prinsip toleransi, dan sikap tersebut merupakan ananiyah, egoisme, dan ashabiyah, hisbiyah, fanatisme kelompok yang berpotensi mengakibatkan saling permusuhan, pertentangan, dan perpecahan. Penyamaan pola pikir dalam masalah-masalah keagamaan. Dimungkinkannya perbedaan pendapat di kalangan umat Islam harus tidak diartikan sebagai kebebasan tanpa batas. Perbedaan yang dapat ditoleransi adalah perbedaan yang berada di dalam majal ikhtilaf, wilayah perbedaan. Sedangkan perbedaan yang berada di luar majalah al-ikhtilaf tidak dikategorikan sebagai perbedaan, melainkan sebagai penyimpangan, seperti munculnya perbedaan terhadap masalah yang sudah jelas pasti. Dalam menyikapi masalah-masalah perbedaan yang tidak masuk dalam al-ikhtilaf, sebaiknya diupayakan dengan jalan mencari titik temu untuk keluar dari perbedaan dan semaksimal mungkin menemukan persamaan. Baiklah, itulah yang hanya dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang, saya minta maaf. Selebihnya saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.